Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video saya kali ini akan memuat hasil wawancara saya untuk memenuhi tugas mata kuliah Manhaj Al-Bahthu Al-Ijra'i. Sekarang saya telah berada di Madrasah Diniyah Taklimiyah Babul Ilmi Sibatu Hanopan, Padang Sidimpuan. Dan yang berada di depan saya merupakan salah satu muallimah yang mengajar di madrasah ini. Beliau biasa disapa dengan sebutan Umi Kamila. Perkenalkan, Umi, nama saya Karmadani Siraja. Saya merupakan salah satu mahasiswi semester 6 Prodi Pendidikan Bahasa Arab di Unisyahadah Padang Sidimpuan. Jadi, tujuan saya di sini untuk mewawancarai Umi seputar pembelajaran bahasa Arab yang ada di madrasah ini. Langsung saja, Umi. Pertanyaan pertama, sudah berapa lamakah Umi mengajar di madrasah ini? Alhamdulillah sudah 4 bulan. Baik. Pertanyaan kedua, apa motivasi Umi menjadi seorang muallimah yang mengajar di madrasah ini? Motivasi saya adalah saya ingin mengembangkan anak-anak yang soleh dan solehah. Apa tujuan pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Diniyah Taklimiyah Babul Ilmi Sibatu ini, Umi? Karena siswa-siswi yang belajar di madrasah ini kebanyakan TK sampai kelas 5 SD. Jadi tujuan kami adalah agar siswa-siswi tersebut banyak menguasai, mengingat dan menghafal mufradat ataupun kosakata yang belum sampai ke tahap hiwar ataupun percakapan. Baik, Umi. Berapa kali mata pelajaran bahasa Arab dipelajari di madrasah ini? Mata pelajaran bahasa Arab hanya dipelajari 2 kali seminggu, yaitu hari Selasa sampai Sabtu. Baik. Bagaimana strategi atau proses belajar yang Umi gunakan ketika mengajarkan mata pelajaran bahasa Arab? Biasanya saya menggunakan strategi belajar Maharatu Sam'iyah Safawiyah, yaitu strategi dengan ucap, di mana saya akan mengucapkan satu persatu kosakata bahasa Arab dengan benar, dan selanjutnya siswa-siswi akan mengikutinya. Atau terkadang saya menggunakan Maharatu Kitabah atau strategi menulis, di mana siswa-siswi harus menulis kosakata yang telah saya tuliskan di papan tulis, kemudian dihafalkan satu persatu ke depan. Baik, Umi. Pertanyaan selanjutnya, apa tantangan terbesar yang Umi hadapi selama mengajar bahasa Arab di madrasah ini? Menurut saya tantangan terbesar saya yang saya hadapi adalah ketika siswa-siswi terlambat sekolah, ketika siswa-siswi jenuh apabila disuruh menghafal. Bagaimana cara Umi meyakinkan siswa dan siswi di madrasah Babul Ilmi ini bahwa belajar bahasa Arab adalah pelajaran yang menyenangkan? Saya selalu meyakinkan siswa-siswi bahwa bahasa Arab merupakan bahasa Al-Quran, bahasa surgawi, dan bahasa Nabi Muhammad SAW. Dan dengan berbahasa Arab kita dapat menikmati indahnya membaca Al-Quran, Kitabul Karim. Bagaimana cara Umi mengatasi siswa atau siswi yang nakal ataupun yang sulit diatur selama pembelajaran? Dalam pembelajaran pasti ada siswa-siswi yang nakal dan sulit diatur, maka saya akan mencoba menasihatinya dengan baik. Baik, kepada Umi Kamila, apakah Umi masih memiliki pesan dan kesan yang ingin disampaikan kepada audiens sekalian? Pesan dan kesan saya adalah kita selaku guru mengajar di madrasah ini, marilah kita mengajar dengan penuh keikhlasan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan kepada anak-anak didik di madrasah ini bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Dan mudah-mudahan kita termasuk golongan yang telah disampaikan Nabi Muhammad SAW, sampai kita wafat nanti amal kita tidak akan berputus. Dan itu salah satunya adalah mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Baik, sudah Umi? Oke.
Sekali lagi terima kasih kepada Umi yang sudah berkenan menjadi narasumber saya dalam video wawancara kali ini. Jadi, dapat saya simpulkan bahwa MDTA Babul Ilmi Sibatu ini merupakan madrasah yang sudah lama berdiri. Namun pada tahun 2025 awal terjadi perubahan besar-besaran pada madrasah ini, seperti dari segi bangunannya, sarana prasarananya, donaturnya, muallim dan muallimah, bahan ajar, dan materi-materi pembelajarannya. Dan hal terunik yang ada di madrasah ini adalah sapaan dari siswa dan siswi untuk muallim dan muallimahnya adalah Umi dan Ustadz. Mata pelajaran yang dipelajari di MDTA ini sama seperti yang ada di MDTA lainnya, yaitu salah satunya mempelajari bahasa Arab, Al-Quran hadis, tarikh, fikih, akidah akhlak, imla, al-khat, praktek ibadah. Jadi, mata pelajaran bahasa Arab hanya dipelajari 2 kali dalam seminggu di madrasah ini, yaitu di hari Selasa dan di hari Sabtu. Tujuan pembelajaran bahasa Arab di madrasah ini hanya untuk mempelajari, mengingat, menghafal mufradat saja, belum sampai ke tahap hiwar atau percakapan. Biasanya strategi yang digunakan di madrasah ini adalah maharatul kitabah dan maharatul sam'iyah safawiyah, di mana anak-anak akan menuliskan mufradat-mufradat tersebut serta mendengar pelafalannya dengan benar dan mengucapkan kembali dengan benar, lalu menghafalkan mufradat-mufradat tersebut. Yumkin yakfi minni, syukron ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.